Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Anissa Lutfi Septantis MSc selaku pengampu matkul Manajemen Pemasaran 1 dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, saya Muhammad Ramanda Saputra, NIM 2023 11053 selaku moderator pada siang hari ini. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang defining marketing and marketing process. Dan saya kali ini tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama Arsena Fadlan, NIM 2021 11482. Yang kedua Muhammad Osama Gilmi dengan NIM 2023 11020. Yang ketiga ada Habib Aulia Rahman, NIM 2023 11045. Dan yang keempat Bayu Putra Ardani dengan NIM 2023 11067. Dan yang terakhir Saiful Khairun Nanda dengan NIM 2023 11125. Baik, di sini ada materi pertama, yaitu definition of marketing yang akan disampaikan oleh Habib. Dan yang kedua ada marketing yang akan dijelaskan oleh Bayu. Dan yang ketiga ada what is marketed akan disampaikan oleh Gilmi. Dan yang keempat ada what is marketed akan disampaikan oleh Nanda. Yang kelima ada marketing proses akan disampaikan oleh Habib. Dan yang keenam ada Alan akan menyampaikan marketing vs sell. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Habib. Habib, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi defining of marketing atau pemasaran. Apa sih marketing atau pemasaran itu? Marketing atau pemasaran adalah aktivitas serangkaian lembaga dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Nah, salah satu definisi pemasaran yang paling singkat dan tepat adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Nah, sederhananya begini saja. Pemasaran atau marketing itu segala upaya yang dilakukan untuk menarik minat konsumen terhadap suatu produk, barang atau jasa yang kita tawarkan, dengan cara kita bisa meyakinkan kepada konsumen dengan tadi, yaitu mengkomunikasikan, menyampaikan, kita bisa menceritakan dan menjelaskan produk apa sih yang kita tawarkan ini secara detail, baik kelebihannya maupun kekurangannya, sehingga di akhir nanti itu mereka akan membeli dan menggunakan produk kita. Nah, contohnya begini. Saya punya usaha dalam bidang kuliner, yaitu ayam geprek. Nah, ayam geprek yang saya rintis ini baru sekitar seminggu, sehingga otomatis orang-orang itu belum terlalu mendengar, belum terlalu tahu, dan belum terlalu familiar dengan usaha saya. Nah, bagaimana saya dapat memberitahu orang-orang kalau saya ini punya usaha, punya bisnis ayam geprek? Nah, dengan cara tadi, teknik marketing, saya harus bisa menceritakan, saya harus bisa menjelaskan, saya harus bisa mendefinisikan ayam geprek gimana sih yang saya jual ini kepada pelanggan. Semisal, ayam geprek yang saya buat ini menggunakan ayam yang fresh, menggunakan cabai yang fresh, yang baru dipetik, terus tidak hanya sambal yang berbahan dasar cabai, misal ada yang mangga ataupun ada yang lainnya lah. Nah, dari situ kan pelanggan itu sudah mulai memiliki rasa ingin tahu, rasa kepo lah intinya. Nah, nanti pelanggan lama-kelamaan setelah kita menjelaskan,
pasti akan yang namanya rasa ingin tahu itu diluapkan dengan cara yaitu tadi mencobanya. Nah, teknik marketing itu tidak hanya berujung pada si pembeli membeli barang kita, tidak, tetapi kita juga mencari info tentang apa sih yang sedang hype di luaran, geprek gimana sih yang sedang ramai diincar para masyarakat, terutama kayak kaum mahasiswa. Nah, setelah kita mencari tentang info tersebut, kita kan nanti mendapat inovasi-inovasi baru untuk membuatnya. Setelah itu kan nanti kita bisa membuat inovasi itu dan menjualnya lagi. Nah, itu seperti itulah pemasaran atau marketing menurut saya. Terima kasih Habib. Dan selanjutnya presentator 2 yaitu Bayu. Bayu, kami persilakan. Marketing goals atau tujuan marketing. Tujuan marketing yang pertama yaitu untuk menciptakan permintaan atau demand dengan mengetahui preferensi atau kecenderungan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Perusahaan harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa karena apapun tuju pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis pasti bertujuan meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualan dalam perekonomian, misalnya Honda dan Yamaha. Mereka akan bersaing meningkatkan pangsa pasarnya. Yang keempat, peningkatan keuntungan. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Jika perusahaan menyediakan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang wajar, tentunya akan mendapat citra yang baik pada pelanggan. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Bisnis didirikan untuk menjual produk atau layanan pada pelanggan, oleh karena itu pelanggan adalah dasar dari sebuah bisnis. Yang ketujuh, memuaskan pelanggan. Bisnis harus mengembangkan dan mendistribusikan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan karena memberikan kepuasan pada mereka. Terima kasih Bayu. Dan presentator ketiga ada Gilmi. Gilmi, kami persilakan. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang perlu dipasarkan itu. Menurut pelaku usaha ada 10 entitas yang setidaknya bisa dipasarkan. Seperti yang pertama, barang. Jelas barang. Barang bisa dipasarkan, contohnya seperti televisi, kulkas, dan barang-barang elektronik lainnya, serta barang ekonomi lainnya yang bisa dipasarkan melalui pasar swalayan, pasar modern, toko-toko, dan lain-lain. Yang kedua ada jasa. Apa aja sih jasa yang bisa dipasarkan itu? Jasa bisa dipasarkan melalui platform-platform media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain sebagainya, yaitu seperti pengacara. Yang selanjutnya bisa seperti tukang cukur, kemudian bisa penyewaan mobil, kemudian jasa perhotelan, dan lain-lain lagi. Kemudian yang ketiga adalah acara. Mungkin teman-teman sudah tahu dengan acara seperti Olimpiade, Piala Dunia, dan acara-acara lainnya yang begitu besar. Hal tersebut bisa terjadi sukses karena ada panitia serta tim penyelenggara yang bekerja sejak jauh-jauh hari untuk menyiapkan acara tersebut. Acara tersebut bisa diselenggarakan dengan sukses karena dipasarkan melalui platform-platform seperti YouTube, Facebook, televisi, iklan-iklan lainnya. Selain acara, ada juga pengalaman yang tentunya bisa dipasarkan. Contohnya di Amerika Serikat yang memiliki Walt Disney World Magic Kingdom yang menawarkan pengalaman kepada customer untuk
merasakan bagaimana kehidupan di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah orang. Nah, kenapa kok harus orang gitu ya? Nah, yang dimaksud ialah pemasaran selebriti atau artis ataupun orang yang memiliki pengikut banyak, seperti orang-orang yang sekarang sedang ramai di TikTok. Mereka bisa memasarkan produk-produk orang lain di media sosialnya tersebut. Terima kasih Hilmi. Dan presentator selanjutnya ada Nanda. Nanda, kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Hilmi. Materi ke-6 adalah tempat, seperti misalnya tempat wisata di Bali atau Pattaya di Thailand. Yang ketujuh ada properti. Properti adalah hak kepemilikan tak terwujud atas properti yang sebenarnya atau real estate. Atau properti finansial, saham dan obligasi. Dan properti adalah hak kepemilikan yang bisa dijual dan dibeli haknya, dan pertukaran ini membutuhkan pemasaran. Kemudian selanjutnya ada organisasi. Organisasi secara aktif bekerja membangun citra yang kuat dan unik di benak publiknya. Bagaimana kader-kader politik ketika pemilu, menarik simpati dari konsekuennya dan pendukungnya untuk mendukung partai politiknya agar bisa mendapatkan kursi di parlemen. Dan itu juga membutuhkan pemasaran. Selanjutnya ada informasi. Informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan dan didistribusikan oleh buku, sekolah dan produk universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa dan komunitas. Contohnya majalah seperti Road and Track, PC World dan Vogel, masing-masing memasok informasi tentang mobil, komputer, dan dunia mode. Selanjutnya ada ide. Setiap penawaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Terima kasih. Terima kasih Nanda, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Habib. Habib, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang marketing proses atau proses pemasaran. Teman-teman bisa melihat di slide ini di bagian yang samping. Proses pemasaran itu terjadi dari produsen atau perusahaan mengkomunikasikan barang atau jasanya kepada pembeli atau pasar. Nah, kemudian pembeli atau pasar itu akan memberikan informasi tentang barang atau jasa yang diinginkan pasar. Nah, setelah mendapat info tadi, perusahaan otomatis akan menciptakan barang atau jasa yang diinginkan pasar. Lalu pasar akan memberikan feedback berupa uang, karena pasar akan membeli barang atau jasa yang diciptakan perusahaan atau produsen tersebut. Nah, disitulah terjadinya transaksi. Seperti itulah proses singkat marketing. Terima kasih Habib, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Alan. Oke teman-teman, bisa kita lihat di slide marketing versus sell atau pemasaran versus penjualan. Pemasaran berfokus kepada target pasaran terhadap produk atau jasa dan membawa calon pelanggan ke dalam proses pembelian dengan menciptakan minat terhadap produk atau jasa. Contoh aktivitas marketing seperti melakukan kampanye iklan, riset pasar, dan sosial media marketing. Nah, untuk sell atau penjualan, yaitu proses mengonversi minat atau permintaan yang dihasilkan oleh marketing menjadi pembelian. Seperti berfokus pada interaksi langsung dengan pelanggan, negosiasi dan menyelesaikan transaksi. Contoh aktivitas sell yaitu penjualan langsung, negosiasi, demo produk, dan tindak lanjut prospek.
Kesimpulannya, dari marketing versus sell ini, marketing dan sell memiliki peran berbeda, namun keduanya penting untuk keberhasilan bisnis. Keduanya harus bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan bisnis. Dengan kolaborasi antara keduanya, itu sangat penting untuk menciptakan alur penjualan yang efektif. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dosen Anisya Lutfi Septantis EMSC dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.